Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 Tawadud Fiskal ingin mengajak teman-teman untuk menjelajahi topik yang sangat penting, yaitu kebijakan fiskal dan moneter dalam perspektif Islam. Nah, pada penasaran kan topiknya apa aja? Mari kita jelajahi lebih dalam. Dalam Islam, ekonomi tidak hanya tentang mencari keuntungan semata. Ia adalah bagian tak terpisahkan dari ibadah, di mana setiap aktivitas ekonomi harus berlandaskan pada nilai-nilai spiritual dan etika. Tujuan utamanya adalah mencapai falah, kesejahteraan dunia dan akhirat. Mari kita mulai dengan kebijakan fiskal Islam. Kebijakan ini adalah kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan pendapatan dan pengeluaran negara. Tujuan utamanya adalah distribusi kekayaan yang adil dan merata. Sumber-sumber pendapatan umat Islam adalah yang pertama zakat. Zakat merupakan kewajiban bagi umat muslim yang memenuhi syarat. Yang kedua adalah ghanimah. Ghanimah merupakan harta rampasan. Dan yang ketiga adalah jizyah, merupakan pajak yang dikenakan kepada orang non-muslim sebagai perlindungan dari negara. Yang keempat adalah kharaj. Kharaj merupakan pajak tanah yang dikenakan kepada pemilik tanah. Oke teman-teman, nah jadi sebenarnya dana ini digunakan untuk kemaslahatan umat seperti pendidikan, kesehatan, pembangunan infrastruktur, dan bantuan sosial bagi fakir miskin ataupun yang membutuhkannya. Nah, jadi teman-teman, sebenarnya konsep Baitul Mal atau bisa disebut dengan kas negara itu adalah cerminan dari pengelolaan keuangan yang transparan dan bertanggung jawab. Nah, mungkin dari teman-teman pasti penasaran nih, kebijakan moneter dalam Islam itu sebenarnya apa sih? Di sini aku akan menjelaskan secara umum. Sebelum itu kita geser dulu kameranya ke sebelah kanan. Kebijakan moneter dalam Islam. Kebijakan moneter dalam Islam adalah kebijakan yang berfokus pada jumlah uang dan stabilitas mata uang. Nah, jadi Islam sangat menekankan bagi pengguna mata uang yang berbasis komoditas seperti dinar dan dirham, atau sering kita sebut dengan emas dan perak. Kenapa Islam menekankan itu semua? Dikarenakan untuk menghindari yang namanya inflasi ataupun spekulasi yang berlebihan. Tujuan utama kebijakan moneter Islam adalah menciptakan stabilitas nilai mata uang, serta mendorong investasi yang produktif dan mencegah akumulasi kekayaan di segelintir orang. Apa sih perbedaan sistem konvensional dan sistem syariah? Selanjutnya, perbedaan sistem konvensional dan sistem ekonomi Islam. Sistem konvensional fiskal berfokus pada pajak dan utang pemerintahan, sedangkan moneter mengandalkan instrumen bunga dan pasar uang untuk mengendalikan ekonomi. Selanjutnya, sistem ekonomi Islam. Fiskal dalam sistem ekonomi Islam berfokus pada zakat dan dana sosial untuk pemerataan, sedangkan moneter melarang riba dan spekulasi, mengandalkan instrumen bagi hasil. Secara keseluruhan, kebijakan fiskal dan moneter Islam merupakan dua pilar yang tidak dapat dipisahkan, karena mereka mewujudkan sistem ekonomi Islam yang berkeadilan dan makmur. Mereka bekerja sama dengan memastikan bahwa kekayaan tidak hanya menyebar di seluruh kalangan orang kaya, tetapi menyeluruh ke seluruh umat Islam atau umat manusia.